Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniatul Islamiyah. Di sini saya sebagai asisten praktikum Fisika Dasar 2 mengenai percobaan pertama, yaitu mengenai rangkaian seri paralel resistor. Saya sambil menjelaskan mengenai format laporan, nanti saya setelah dilakukan praktikum nanti format laporannya tidak usah dijelaskan kembali. Bab 1 pembukaan 1.1 dasar teori. Dasar teori di sini terdiri dari 3 sumber dan 3 paragraf, terdapat buku dan jurnal. Jadi tidak boleh buku semua, tidak boleh jurnal semua. Boleh 1 buku 2 jurnal atau 2 buku 1 jurnal. Mengenai kutipannya, apabila kutipan 2 buku 2 pengarang, yaitu langsung misalkan pengarangnya itu atas nama Daniatul Islamiyah dan pengarang 2 itu atas nama Nawa Amelia Soleha, maka kutipannya yaitu nama akhir dari pengarang pertama, tanda dan nama akhir pengarang kedua, koma, tahun, tutup kurung, titik. Jadi pada buku tidak ada halaman. Apabila sudah memasuki 3 pengarang atau lebih pada buku, yaitu langsung nama akhir dari pengarang pertama, yaitu Islamiyah, et al, tahun 2009, tutup kurung, titik. Sebelum kutipan, akhir kalimat tidak ada tanda titik. Jadi tanda titik setelah di akhir kutipan. Bisa dipahami kan ya? Oke, selanjutnya kutipan pada jurnal. Apabila 2 pengarang, berarti Islamiyah tanda dan Soleha, 2019, P kecil titik 9 tutup kurung titik. Jadi perbedaan kalau pada buku tidak ada halaman, sedangkan kalau pada jurnal ada halamannya. Apabila sudah memasuki 3 pengarang, berarti Islamiyah, et al, 2019, P.9. Nah, itu semua kutipan apabila kalian itu mengutip dalam satu halaman pada buku dan jurnal. Apabila kalian lebih dari satu halaman yang dikutip, maka apabila di jurnal berarti sama kutipannya, perbedaannya hanya pada tanda P kecil titik 9 strip 10 apabila kalian mengutip di halaman 9 dan 10. Apabila kalian mengutip di halaman 1 dan 3 dan 2-nya tidak termasuk, berarti P kecil titik 1 tanda dan 2. Paham ya? Apabila satu strip apabila kalian mengutip di halaman 1 dan halaman 3, berarti kalian itu P kecil titik 1 tanda dan 3, karena halaman 2-nya tidak termasuk kutipan. Oke. Selanjutnya 1.2 tujuan percobaan. Sudah saya sebutkan tujuannya semua. Jangan lupa ada prakata. Di sini saya ada peraturan prakata. Apabila prakatanya lebih dari 1 baris, silahkan menjorok. Apabila kutipannya tidak lebih dari 1 baris, silahkan tidak usah menjorok. Oke. Jadi prakata ini tergantung dari banyak tidaknya prakata kalian. Apabila prakata kalian itu lengkap, misalnya berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tujuan percobaan pada kali ini adalah, jadi yang tidak mungkin jadi 1 baris, maka itu menjorok dijadikan alinea. Apabila prakatanya itu singkat, misalnya tujuan percobaan pada kali ini adalah, berarti tetap tidak usah menjorok, berarti lurus dengan tanda T besar. Paham ya? Tujuannya ada 3. Yang pertama, menghitung nilai resistor menggunakan tabel cincin warna. Yang kedua, menghitung nilai resistor, nilai R total dan R total seri dan paralel. Yang ketiga, membandingkan nilai R total seri dan paralel. Selanjutnya bab 2 metode percobaan. 2.1 alat dan bahan.
Jangan lupa ada prakata. Yang pertama, resistor dengan hambatan yang berbeda. Gambar resistor yang kita gunakan itu seperti di gambar. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel cincin warna, 1 buah. Nanti di laporan nanti jumlahnya itu nanti diluruskan saja, 3 buah dan 1 buahnya nanti diluruskan. Gambar tabel cincin warna yang kita gunakan itu seperti itu. Selanjutnya 2.2 prosedur. Di sini ada 2.2.1 rangkaian seri. Jangan lupa prakata. Sudah saya ketikkan semua, nanti bisa dibaca dan bisa diketik di laporan. Dan ada 2.2.2 rangkaian paralel, prakata dan prosedurnya. Jadi pada prosedur ini ada 2 prakata setelah 2.2.1 dan setelah 2.2.2. Paham ya? Oke. Sekarang kita melakukan percobaan. Alat yang kita gunakan yaitu resistor. Resistor yang kita gunakan itu seperti ini. Bagaimana kita cara membedakan yang depan dengan yang belakang bagian resistornya? Apabila resistor sudah diputar menjadi seperti ini, maka yang depan dan yang belakang sulit dibedakan. Kalau yang pertama ini warna pertama oranye hitam emas, sedangkan yang resistor kedua apabila sudah diputar maka emas yang pertama, hitam dan oranye. Cara membedakan yang depan dengan yang belakang agar kita tidak kebalik, maka yang depan itu cincinnya itu masih rapat, sedangkan yang belakang sudah renggang. Jadi di sini cincin pertama, cincin kedua, cincin ketiga masih rapat, sedangkan yang terakhir sudah renggang. Jadi pada gambar ini yaitu yang depan adalah yang ini, sedangkan yang belakang adalah yang ini. Jadi yang benar itu cara bacanya seperti ini. Ada 4 cincin warna. Yang pertama ada warna oranye, yang kedua ada oranye, yang ketiga ada hitam, yang keempat ada emas. Berapakah besar nilai hambatannya? Maka kita cari hambatannya menggunakan tabel cincin warna. Apabila kita di praktikum di laboratorium nanti bisa menggunakan alat, yaitu menggunakan alat ohmmeter atau multimeter. Biasanya kalau praktikum di laboratorium kita itu menghitungnya nilai mencari hambatan menggunakan tabel cincin warna dan menggunakan multimeter. Karena kita di sini kekurangan pada alat, maka kita itu menggunakan yang manual saja. Tabel cincin warna yang kita gunakan itu seperti ini. Di sini ada gelang 1, di sini ada gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang multiplier sama toleransi. Multiplier ini bisa disebut dengan pengali. Cara bacanya, apabila resistor yang kita gunakan itu ada 5, berarti gelangnya itu lengkap. Ada cincin 1, cincin 2, cincin 3, pengali dengan toleransi. Karena resistor yang kita gunakan hanya 4 cincin warna tadi, yaitu ada oranye, hitam, emas. Cara bacanya yaitu cincin 2 terakhir itu sudah pasti multiplier dengan toleransi. Dan 2 cincin yang di depan berarti gelang 1 dan gelang 2. Jadi pada resistor yang kita gunakan tadi itu tidak terdapat gelang 3. Paham ya? Cara bacanya, tadi itu warna oranye pada gelang pertama, berarti gelang kedua itu tadi warna oranye, sedangkan yang multiplier itu 1, warna hitam, sedangkan yang toleransi itu warna emas tadi ya. Berarti cara bacanya, itu yang oranye berarti kan 3. Cara bacanya pada gelang 1, gelang 2, gelang 3 itu angkanya langsung digabung. Jadi 3 berarti langsung 33. Paham ya? Terus
Yang gelang multipliernya tadi warna hitam, jadi 33 langsung kalikan 1 ohm, berarti 33 ohm. Toleransi yang tadi warna emas berarti plus minus 5%. Berarti tadi itu nilai hambatan pada resistor itu 33 ohm plus minus 5%. Fungsi toleransi di sini, toleransi jadi nilai hambatan pada sebuah resistor itu tidak tetap. Bisa 33 ohm plus 5% dan bisa 33 ohm min 5%. Jadi jangkanya antara 33 ohm min 5% sampai 33 ohm plus 5%. Seperti itu. Jadi apabila warnanya itu lengkap, misalnya itu coklat, gelang pertama itu coklat, gelang kedua itu merah, gelang ketiga itu oranye, multipliernya kuning, sedangkan toleransinya emas, berarti nilainya itu 123 kali 10.000, berarti 1.230.000 ohm plus minus 5%. Seperti itu ya, paham ya cara baca tabel cincin warnanya. Jadi sekarang tugas kalian itu mencari nilai hambatan menggunakan tabel cincin warna pada ketiga resistor ini. Pada yang pertama tadi oranye hitam emas sudah saya jelaskan. Sekarang cari yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu nomor 2 itu warna coklat hitam coklat emas, sedangkan yang nomor 3 itu kuning ungu coklat emas. Oke. Setelah itu, apabila kalian sudah mendapatkan warna dan nilainya, maka masukkan pada tabel data asli. Tabel data asli ini masuk di bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. 3.1 data. 3.1.1 tabel menghitung nilai resistor menggunakan cincin warna. Jadi nanti jangan lupa ada prakata. Tabelnya itu seperti ini. Persis seperti ini, nanti kalian tinggal buat sendiri di laporan. Jadi pada bab 3 hasil dan pembahasan ada 2 prakata setelah 3.1.1 dan setelah 3.1.2. Oke. Nah, kalian tadi sudah mencari warna dengan nilai. Contohnya apabila kalian masukkan di data asli, maka seperti ini. Silakan warnanya ditulis. Terus nilainya setiap cincin itu silakan ditulis, dan hasil akhirnya silakan ditulis. Sama halnya dengan resistor 2 dan resistor 3. Nanti pada tabel 2, hasil dari R1, R2, R3 nanti ditaruh di sini pada tabel 2. Ya. Oke. Nanti di sini seri dan paralel itu nilainya sama, R1, R2, R3, nanti perbedaannya di R total. Nanti cara cari R totalnya berarti nanti di pengolahan data. Selanjutnya berarti 3.2 pengolahan data. Ada 3.2.1 rangkaian seri, nanti A menghitung besar resistor menggunakan cincin warna. Ada R1, jadi nilai warnanya itu silakan ditulis oranye hitam emas. Nilainya jangan lupa nanti dikalikan prosesnya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Nanti langkah R2 dan R3 itu sama dengan R1. Terus yang B menghitung nilai R total seri, nanti ditulis, diketik ya, maksud saya diketahui titik 2 R1 sama dengan 33 ohm plus minus 5%, nanti ditulis sampai R3. Yang ditanya R total, jawabannya nanti pakai rumus kalau R total seri itu sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, 3.2.2 berarti rangkaian paralel. Pada poin A, antara rangkaian seri dan paralel itu sama. Jadi nanti kalian itu tinggal copy paste yang A pada 3.2.1. Nanti perbedaannya pada poin B, yaitu perhitungan R total secara manual. Cuma perbedaannya di rumus, apabila R total pada rangkaian paralel itu 1/R R total sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3.
Selanjutnya, analisis data. Nanti yang akan kalian cantumkan di analisis data, yang pertama penjelasan tentang resistor. Jadi bukan hanya pengertiannya saja, berarti mengenai pengertiannya, jenis-jenis resistor itu seperti apa, terus ciri-ciri resistor itu bagaimana, ciri-ciri resistor yang tidak layak digunakan itu seperti apa, nanti dijelaskan dengan detail di analisis data. Yang kedua, penjelasan tentang rangkaian seri, yaitu mengenai pengertiannya apa, terus mengenai rumus-rumusnya bagaimana, pokoknya mengenai tentang rangkaian seri nanti dijelaskan. Begitu pula dengan rangkaian paralel. Selanjutnya, perbedaan rangkaian seri dan paralel, terus kelebihan dan kelemahan rangkaian seri, kelebihan dan kelemahan rangkaian paralel. Yang ketujuh, data yang dihasilkan. Data yang kalian cantumkan, kolomnya itu diwarnai warna kuning. Jadi misalkan resistor yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada 3 resistor. Resistor pertama yaitu memiliki warna cincin 1 oranye, cincin kedua oranye, pengalih hitam, toleransi emas, yang menghasilkan nilai hambatan yaitu sebesar 33 ohm plus minus 5%. Jadi warna dulu cincin 1 warnanya apa, cincin 2 warnanya apa, pengalih warnanya apa, toleransi warnanya apa, dan hasilnya seperti apa. Setelah tabel 1 selesai, maka langsung R total seri menghasilkan nilai berapa dan R total paralel menghasilkan nilai berapa. Seperti itu. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi nilai R total seri lebih besar dari R total paralel. Nanti apabila kalian itu pengolahan datanya sudah selesai, sudah pasti R total seri lebih besar dari R total paralel. Apabila R total seri lebih kecil dari R total paralel, berarti pada pengolahan data kalian itu ada kesalahan. Nanti disebutkan faktor-faktornya di analisis data. Yang bab 4 penutup. 4.1 simpulan. Jangan lupa prakata. Simpulan pertama yaitu pengertian singkat tentang resistor. Jadi pada simpulan ini hanya singkat-singkatnya saja. Kalau yang analisis data itu lengkap, seluk-beluk tentang resistor itu nanti dijelaskan, sedangkan pada simpulan nanti tentang singkat-singkatnya saja. Terus mengenai pengertian singkat rangkaian seri, pengertian singkat rangkaian paralel, serta pernyataan bahwa R total seri lebih besar dari R total paralel. Berarti nanti pada poin D berarti dinyatakan bahwa berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, R total seri lebih besar dari R total paralel, yaitu R total seri sebesar berapa dan R total paralel sebesar berapa, gitu saja. Terus yang E, faktor yang mempengaruhi R total seri lebih besar. Jadi pada analisis data kalau faktornya banyak, nanti sebagian pada simpulan itu faktornya itu hanya bagian kecilnya saja dan diakhiri dengan dan sebagainya. Yang F, data yang dihasilkan dari percobaan. Apabila data yang dihasilkan dari percobaan pada analisis data itu saya sudah tandai warna-warnanya, apabila yang pada simpulan itu warna-warnanya itu pada resistor itu tidak usah disebutkan, langsung resistor yang kita gunakan itu ada 3, yaitu resistor pertama hasilnya hambatannya berapa, langsung besar, terus hasil R total seri dan R total paralelnya saja. Jadi tidak usah ada cincin pertama warnanya apa, cincin kedua warnanya apa, itu tidak usah. 4.2 saran, jangan lupa ada prakata. Yang pertama pada asisten, yang kedua pada praktikan, yang ketiga pada laboratorium. Sepertinya kalian sudah paham mengenai penulisan saran, dan perlu ditekankan saran pada percobaan pertama sampai percobaan terakhir jangan sampai ada yang sama, sesuai
dengan percobaan yang kita lakukan. Biasanya praktikan itu kesalahannya, saran pada asisten itu asisten pertama dengan asisten terakhir itu sama, sedangkan kualitas dalam suatu percobaan itu kan berbeda. Jadi lebih teliti dalam hal itu. Selanjutnya mengenai daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka pada buku dua pengarang, misalnya pengarang pertama yaitu atas nama Daniatul Islamiyah dan nama pengarang pada pengarang kedua yaitu Nawa Amelia Soleha, yaitu dapusnya berarti Islamiyah, D, tanda dan Soleha N M tanda kurung 2011 tutup kurung titik. Nama buku jangan lupa dicetak miring. Kalau misalnya ditulis itu berarti ditulis tangan itu biasanya digaris bawahi, tetapi karena sekarang menggunakan soft file ketikan maka dicetak miring. Titik kota terbit, titik 2 penerbit. Apabila kalian menggunakan e-book, silakan setelah penerbit itu titik diakses dari apa. Buku 3 pengarang, 3 pengarang atau lebih, jadi perbedaannya hanya nama pertama pengarang saja, selanjutnya et al. Ya. Tuh, nama buku, titik kota terbit, titik 2 penerbit. Sedangkan pada jurnal, apabila dua pengarang, nama pengarang pertama Daniatul Islamiyah dan nama pengarang kedua Nawa Amelia Soleha, maka daftar pustakanya Islamiyah, D, tanda dan Soleha, N, M, tahun jurnal, tutup kurung, titik judul jurnal, titik nama jurnal, volume dalam kurung nomor, halaman pertama sampai halaman terakhir jurnal, titik diakses dari apa. Apabila sudah masuk 3 pengarang, berarti dapusnya Islamiyah, D, titik, et al, titik, buka kurung tahunnya, tutup kurung, titik judul jurnal, titik nama jurnal, jangan lupa dicetak miring, volume dalam kurung nomor, halaman pertama sampai terakhir, titik diakses dari apa. Pada daftar pustaka, nanti apabila pada dasar teori itu kutipannya ada 3 kutipan, maka daftar pustakanya otomatis ada 3 dan diurutkan menggunakan abjad. Pada penulisan daftar pustaka, itu baris pertama masih tidak usah menjorok, sedangkan baris kedua dan selanjutnya itu menjorok. Gitu. Pada setiap kutipan daftar pustaka. Oke. Selanjutnya lampiran. Lampiran yang pertama yaitu mengenai scan data asli. Jadi data asli kalian itu nanti tetap ditulis pada tulis tangan pada data asli, karena sekarang tidak dilakukan secara daring. Silakan nanti didiskusikan sendiri siapa yang mau nulis data aslinya. Satu kelompok cukup 1 orang atau bisa dibagi 1 lembar itu. Pada data asli tidak diperkenankan tulisannya itu bolak-balik. Jadi apabila data aslinya yang pertama sudah full, maka ganti dengan kertas selanjutnya. Selanjutnya yaitu tabel cincin warna yang pokoknya yang lengkap, bisa menggunakan tabel cincin warna sama seperti tabel cincin warna yang saya gunakan. Nanti dilampirkan itu full A4, nanti cetaknya itu landscape bukan potret. Selanjutnya lampiran dapus, jangan lupa dikasih tanda, biasanya itu yang dikutip. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian percobaan pada kali ini.
Nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui WhatsApp saya. Yang perlu ditekankan hanya prakatanya itu apabila lebih dari satu baris silakan menjorok, apabila hanya satu baris tidak usah menjorok. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan mengeluh, kerjakan saja semampu kalian. Tetap jaga kesehatan, karena saya tahu bahwa sistem daring ini banyak tugasnya. Oke, semoga kita sekeluarga dijauhkan dari COVID-19. Semoga tetap sehat, stay healthy, and stay at home. Di rumah aja. Sayangi keluarga dan sayangi lingkungan sekitar. Saya Daniatul Islamia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.